Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan Engkau menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkannyalah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah bangsa, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah mengatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah yang tidak tahu atau siapakah yang tidak mengenal Daud? Daud yaitu salah satu tokoh terkenal di dalam Alkitab. Daud adalah anak Isai. Masa mudanya banyak dihabiskan di padang untuk menggembalakan domba-domba. Daud benar-benar berasal dari keluarga yang biasa saja, tetapi dia dipakai Allah menjadi pribadi yang luar biasa. Nas kita pada hari ini akan membantu kita bagaimana kita berdoa di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Bila kita membaca ataupun memperhatikan rangkaian doa yang dinaikkan Daud kepada Allah,
sungguh kita akan terkagum-kagum. Daud menaikkan doanya kepada Allah sebagai ucapan syukur. Dia mengaku bahwa Tuhan adalah yang merencanakan segala yang baik, segala yang indah, segala yang luar biasa di dalam hidupnya. Doa Daud ini kiranya menjadi doa kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Daud sekali lagi di dalam doanya benar-benar kagum, memuji Allah. Hal itu terlihat dari ucapannya, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sedemikian ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa ucapan syukur ini, yaitu firman Tuhan pada hari ini, dilatar belakangi oleh pergumulan Daud. Pada saat itu Daud sudah memiliki istana yang megah, istana yang besar, tetapi tabut perjanjian Allah masih berada di kemah ataupun di tenda. Ini menjadi pergumulan bagi Daud. Hatinya tidak tenang bagaimana dia tinggal di istana yang begitu megah, sementara tabut perjanjian Allah masih tinggal di kemah. Lalu Daud merencanakan akan membangun bait suci Allah. Dan ternyata rencana itu berkenan di hadapan Allah, mendapat respon yang positif dari Allah melalui Nabi Natan. Melalui mimpinya, Allah berfirman kepada Daud, lewat keturunannya lah bait suci Allah itu akan didirikan. Apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Natan menyampaikannya kepada Raja Daud. Dan firman kita ini adalah wujud rasa syukur dari Daud kepada Allah atas respon yang dia terima dari Allah di dalam rencana membangun bait suci Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dipesankan firman Tuhan kepada kita setelah kita menjalani ibadah, kegiatan, tinggal di rumah kurang lebih 3 bulan? Apa yang mau dipesankan nas ini kepada kita? Yang pertama, Daud mengawali doanya kepada Allah dengan sebuah pertanyaan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Perasaan syukur Daud dimulai dengan pengenalan diri yang benar di hadapan Allah. Meski dia adalah seorang raja, tetapi dia benar-benar merendahkan hatinya di hadapan Allah. Setelah dia merenungkan dirinya, sesungguhnya Daud melihat dirinya sebagai pribadi yang tak layak, pribadi yang tak pantas. Itu sebabnya dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Artinya Daud memandang dirinya sungguh tidak pantas menerima segala kebaikan-kebaikan dari Allah. Melihat apa yang telah diperbuat Daud, jikapun ada hal yang baik yang telah diperbuat, Daud melihat dirinya sungguh tidak pantas menerima segala kebaikan yang diperbuat Allah kepadanya. Dia tahu keluarganya juga mengalami masalah besar sampai kehilangan anaknya. Bahkan Daud sadar betul masalah itu silih berganti dalam keluarganya, dan itu membuat dia merasa sungguh tidak layak, sungguh tidak pantas menerima kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Namun ternyata pengenalan diri yang benar itu mendorong Daud untuk bersyukur, berdoa di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Pertanyaan yang sama mungkin saya pribadi sering sekali bertanya, ya siapakah aku ini Tuhan, Engkau begitu baik kepadaku. Mengingat segala perbuatan, mengingat segala dosa, sungguh tidak pantas, sungguh tidak layak. Tetapi Engkau berkenan, Engkau begitu baik kepadaku. Saat kita mengingat
saat kita menghitung berkat yang kita terima dari Allah, saat itulah kita akan bersyukur, kita akan memuliakan Allah, kita akan menikmati kehidupan ini sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Dalam hal apapun hidup kita saat ini, apapun yang terjadi kepada kita sampai dengan hari ini, teruslah kita mengaku Tuhan itu baik. God is good. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dalam situasi berat seperti ini pun, teruslah berdoa di dalam ucapan syukur. Dalam iman, mari kita selalu katakan seperti yang dikatakan oleh Daud dalam firman Tuhan ayat 16, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Renungan akan firman Tuhan dengan pertanyaan siapakah aku ini akan membawa kita tiba kepada sebuah titik pengenalan diri yang benar. Kesuksesan apapun yang kita raih, tetapi jika kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, sungguh akan jauh kesombongan itu dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah selalu pada janji Allah. Bila kita membaca tadi ayat 25, Daud langsung merasakan kekuatan janji Allah dalam hidup keluarganya. Oleh sebab itu dia memuji Allah, dia memuliakan Allah. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang mampu mengimani, melihat janji Allah. Walau belum nyata tetapi dia percaya janji Allah itu akan digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang selalu percaya, hidup yang selalu beriman. Meski belum terjadi, meski belum nyata, tetapi percayalah apa yang dijanjikan Allah, apa yang telah dinubuatkan Allah dalam kehidupan kita akan membuat hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya jauh dari kehidupan kita sifat putus asa, sikap pesimis yang melihat persoalan itu begitu besar tanpa ada solusi, tanpa ada pertolongan Tuhan. Coba bayangkan sekiranya Daud marah, sekiranya dia bersungut-sungut dengan berkata, Tuhan, mengapa bukan aku, mengapa bukan tanganku yang membangun bait suci-Mu itu? Aku tidak percaya kepada orang yang akan membangun bait suci itu. Aku tidak yakin itu bisa dibangun dengan baik. Tetapi lihat, Daud tidak marah, Daud tidak kecewa, meski bukan tangannya sendiri yang akan membangun bait suci itu. Sebaliknya, dia bersyukur. Dia tetap memuliakan Allah, dia tetap memuji Allah. Karena apa? Meski bukan tangannya, tetapi dia melihat janji Allah lewat keturunannya akan semakin besar. Demikian dengan kita. Meski banyak tantangan, meski terpaan hidup selalu ada di tengah-tengah kita, namun saat kita percaya, saat kita setia kepada janji Allah, kita pasti akan kuat. Kita pasti akan tegar sehari, seminggu, sebulan melewati masa-masa sulit itu. Sama seperti sekarang. Meski COVID-19 itu belum berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kita, belum berlalu, kita masih hidup di rumah, kita masih harus beribadah di rumah, atau katakan kita menjalani kehidupan ini dengan pas-pasan. Tetapi apa yang mau dikatakan? Masih banyak hal yang patut kita syukuri di balik peristiwa, di balik masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Satu hal yang boleh kita ingat sampai hari ini pun, Tuhan masih terus berkarya, Tuhan masih terus bekerja. Itu terbukti engkau masih hidup, kita masih ada, kita masih melakukan aktivitas kita, kita masih ada di tempat ini, di rumah kita untuk memuliakannya. Itu bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate.
Dalam nama minggu ini kita sekaligus diingatkan untuk selalu berdoa. Orang Kristen adalah orang yang selalu hidup di dalam doa, di dalam ucapan syukur. Sebuah rangkaian doa yang diperlihatkan oleh orang percaya sesungguhnya tidak saja hanya di dalam saat-saat tertentu, tetapi baik dalam suka, baik dalam duka, sesungguhnya kita harus bersyukur, berdoa, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Salah satu dari kidung jemaat kita berisi seperti ini. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam hal apapun, baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam sakit, baik dalam pergumulan, baik dalam situasi apapun kita hari ini. Teruslah berdoa di dalam ucapan syukur. Jika selalu kita bersyukur, akan jauh dari kita sifat sombong, akan jauh dari diri kita merasa hebat. Namun sebaliknya, di dalam hidup ucapan syukur kita itu, Allah akan selalu kita muliakan. Kita akan hidup di dalam kerendahan hati kita. Maka terakhir, jangan pernah lupa, kiranya doa Daud ini menjadi doa kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Seperti ayat 16 dan ayat 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Rogate, apapun keadaanmu hari ini, bahkan seminggu ke depan, sebulan ke depan, jangan pernah berhenti berharap di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu, diberkatilah kami. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Meski kami belum bisa beraktivitas dengan bebas, kami masih harus di rumah, kami masih harus bekerja dari rumah melakukan aktivitas kami. Tapi kami bersyukur Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan masih menyelamatkan kami dengan memberi kami kesehatan. Kehidupan itu pertanda Tuhan masih bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu bersyukur atas apapun kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus bersama dengan kami, memberkati kami. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami selama ini, teruslah Tuhan bersama dengan kami. Mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, kami pun patut berkata, siapalah kami ini Tuhan? Mengingat segala yang kami perbuat, sungguh kami tak layak, sungguh kami tak pantas. Tetapi kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu membuat kami ada sampai dengan hari ini. Berkati jemaat-Mu, secara khusus keluarga yang baru yang ada di jemaat gereja HKBP Cililitan ini. Berkatilah keluarga Mang Untung Inang Bumpak Pahan. Biarlah kiranya menjadi keluarga yang hidup di gereja ini, dan Tuhan menyertai kehidupan rumah tangga mereka. Kami bersyukur salah satu putra Engkau anugerahkan di tengah-tengah keluarga Amang Manurung Inang Borusiaan dari Wikuki. Biarlah Tuhan memberkati anak yang baru lahir itu, juga memberi kekuatan kesehatan kepada orang tuanya dalam mendidik membesarkan anaknya seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak kami dalam proses belajar mengajar, dalam ujian, Tuhan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami terus bersuka cita melakukan aktivitasnya dari rumah, bekerja, belajar, ataupun mengikuti ujian di sekolah. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kami atas pertambahan usia, umur yang Engkau berikan kepada jemaat HKBP Cililitan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan tetap bersama dengan mereka. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga kami tetap beribadah, bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Seminggu ke depan, mari menjalani kehidupan ini di dalam ucapan syukur kita. Amin. Horas.